Bro, pernah nggak sih lo mikir kenapa Yamato bisa pakai Mokuton kayak Hashirama? Ternyata di balik kekuatan itu ada cerita kelam yang bikin lo pengen bilang, anjir kasihan banget hidupnya nih orang ya. Jadi dari kecil itu udah dijadiin bahan percobaan Orochimaru, ganti nama berkali-kali sampai akhirnya jadi alat perang di tangan Madara, bre. Kehidupan Yamato tuh bukan kayak ninja, tapi kayak eksperimen yang dipaksa terus hidup, cuy. Oke, jadi kita mulai dari awal aja lah ya. Sebelum dia dikenal sebagai Kapten Yamato yang kalem dan super disiplin itu, dia tuh punya nama asli Tenzo. Dan jauh sebelum jadi ninja Konoha yang bisa Mokuton, dia cuma bocah yatim piatu yang hidupnya nggak pernah tenang, bre. Waktu kecil, Tenzo alias Yamato punya hubungan erat sama cewek dari klan Iburi, namanya Yukimi. Klan Iburi ini unik banget, bre. Mereka punya kekuatan buat merubah jadi asap. Keren nggak tuh? Tapi juga tragis sih, karena tubuh mereka tuh nggak stabil. Kalau nggak bisa ngendaliin, mereka bisa literally hilang jadi asap beneran. Ya kayak lenyap selamanya gitulah. Dan buat Tenzo kecil, Yukimi itu udah kayak kakak sekaligus satu-satunya keluarga yang dia punya, bre. Tapi sayangnya kebahagiaan itu nggak bertahan lama. Datanglah si ilmuwan gila alias Orochimaru, cuy. Buat dia, anak-anak kayak Tenzo cuma bahan percobaan hidup. Dan dari sinilah awal penderitaan Yamato dimulai. Jadi gini, bre, Hashirama Senju alias Hokage pertama itu punya kekuatan legendaris Mokuton no Jutsu alias jurus elemen kayu. Cuma dia yang bisa paduin elemen air dan tanah jadi satu teknik baru yang bisa ngendaliin alam, bahkan monster ekor biju, bre. Nah, Orochimaru yang terobsesi sama kekuatan itu akhirnya melakukan eksperimen gila. Dia ambil sel Hashirama terus nyuntikin ke anak-anak yatim piatu, cuy. Gila nggak tuh? Kayak main Tuhan aja, cuy. Dan lo tahu, dari puluhan anak yang dijadiin bahan percobaan, cuma satu yang selamat. Yap, si Tenzo alias Yamato. Bisa dibilang dia tuh hasil gagal yang malah berhasil, bre. Dia punya DNA Hashirama, tapi nggak kehilangan kepribadian manusiawinya, cuy. Jadi Orochimaru tuh langsung kaget, kayak, lah ini bocah hidup beneran ya? Sayangnya sebelum eksperimen bisa lanjut, Orochimaru ketahuan dan semua datanya diambil alih sama Danzo dan Root. Nah, setelah lolos dari Orochimaru, Tenzo tuh nggak langsung bebas, bre. Dia malah diselamatkan Danzo, yang kalau kalian tahu itu kan bukan penyelamat juga ya, cuy. Danzo itu pemimpin Anburut, organisasi rahasia Konoha yang penuh bayangan. Di situ Tenzo dikasih kode nama baru, yaitu Kinoe. Dan di Root nggak ada yang namanya kasih sayang, yang ada cuma misi, latihan sadis dan ketaatan mutlak. Bayangin aja, hidup dari eksperimen terus dibesarin di lingkungan yang nggak punya emosi. Bahkan gimana ya? Makanya gitu loh, gak heran kalau Yamato tumbuh jadi orang yang tenang dan dingin, tapi juga selalu mikir dua kali sebelum ambil keputusan, bre. Dia tuh hasil dari dunia ninja yang keras banget. Nah, setelah Danzo ngepasrahin beberapa anak Anburut ke Konoha buat diuji, Tenzo akhirnya ditarik ke pasukan utama. Disitulah dia mulai dikenal dengan nama Tenzo. Tapi lucunya, dia ditugasin sama Tsunade buat ngawasin Naruto dan tim 7. Dia dikasih nama samaran lagi, cuy. Namanya tuh Yamato. Ya, Kapten Yamato. Lu bayangin aja deh, ganti nama 3 kali dan tiap nama itu punya fase hidup yang kelam. Dari anak kecil polos jadi eksperimen gagal, terus tentara bayangan, dan akhirnya ninja resmi yang tugasnya ngawasin bocah berbahaya kayak Naruto, cuy. Ironis gak tuh? Dulu dia dijadiin bahan eksperimen karena punya DNA Hashirama. Sekarang dia justru dipakai buat ngekang kekuatan Kyuubi, cuy. Tenan. Kekuatan Mokutonnya Yamato itu emang keren parah sih. Padahal cuma versi light dari Hashirama, cuy. Dia itu bisa bikin rumah dari kayu dalam 5 detik, bikin pagar pelindung, bahkan menahan cakra Kyuubi. Gokil nggak tuh? Kalau gua kayak gini mah udah bikin perumahan, cuy. Tapi di sisi lain, itu juga pengingat trauma. Setiap kali dia pakai Mokuton, dia sadar kalau kekuatan itu bukan asli dari dia. Itu hasil eksperimen Orochimaru. Setiap batang kayu yang dia panggil tuh kayak ada bisikan masa lalu. Lo cuma hidup karena lo berhasil bertahan di neraka. Nah, itu ibaratnya ya. Dan meskipun dia kuat, Yamato tuh nggak pernah sombong, bre. Nah, gua sukanya ini nih. Dia bukan tipe ninja yang haus pengakuan. Dia cuma pengen menjalani hidup normal, sesuatu yang nggak pernah dikasih dunia ninja ke dia, cuy. Nah, bagian yang paling nyeseknya tuh ada di sini, bre. Waktu perang besar ninja keempat, Yamato diculik sama
Kabuto. Dan kalian tahulah ya siapa yang pakai tubuhnya. Ya, Zetsu putih. Yamato dijadiin baterai hidup buat ngasih cakra Mokuton ke pasukan Zetsu cuy. Biar mereka bisa beregenerasi kayak Hashirama bre. Gila nggak tuh? Dari eksperimen jadi ninja, ujung-ujungnya balik lagi jadi eksperimen hidup. Anjing. Kayak lingkaran nasib yang nggak pernah berhenti nyiksa dia cuy. Pas mendekati Mugen Tsukuyomi, tubuh Yamato itu dipakai buat ngeluarin patung kayu raksasa yang tangannya banyak banget itu loh. Dan di situ lo bisa lihat wajahnya. Dia nggak sadar, matanya kosong tapi masih berjuang. Itu momen yang bikin banyak fans bilang, anjir, kok hidupnya Yamato gini amat ya? Nah, kalau dipikir-pikir Yamato itu simbol dari korban sistem ninja ya bre. Dia nggak pernah milih jadi kuat, nggak pernah milih punya Mokuton, tapi takdir terus memaksa dia untuk hidup. Dan dibalik semua ketenangannya itu, dia tuh punya masa lalu yang super tragis cuy. Dia adalah produk dari ambisi manusia yang cuma pengen niru kekuatan Tuhan, tapi lupa kalau yang mereka korbankan itu nyawa manusia beneran cuy. Yamato bisa aja jadi monster kayak Orochimaru, tapi dia tetap milih jadi orang baik. Dan itu salah satu kekuatan sejati yang nggak dipunyai semua ninja cuy. Kadang gue mikir nih, ninja kayak Yamato tuh nggak butuh pengakuan tapi butuh kedamaian. Dia udah cukup ngerasain neraka sejak kecil. Dan kalau kalian lihat dia bisa senyum di akhir perang, itu bukan karena dia bahagia bre, tapi karena dia akhirnya bebas dari rantai masa lalu. Jadi kalau lu lihat Yamato diem dan kalem, ingat di balik itu ada manusia yang pernah ngelewatin kegelapan paling dalam. Anjay.